Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dan kali ini saya akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu sesuai dengan kurikulum Merdeka, bahwasanya pembelajaran itu harus menyenangkan dan tidak membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Najma Sakilatur Rohma. Saya Nur Laili Mailani. Dan saya Nabila Putri Rahayu. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengenalan definisi Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Presentasi ini sebagai bentuk pelajaran pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dani Raharja. Baik Bapak atau Ibu guru sekalian, konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah. Dengan demikian, konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis dari perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, tujuan konstitusi. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Semua negara merdeka pasti menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat istimewa sekaligus sebagai dokumen yang bersifat hukum dan politik. 3. Pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kukuh. Yang kedua, jenis konstitusi. Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 1. 3. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis merupakan tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktek penyelenggaraan negara. Baik, Bapak Ibu sekalian, presentasi akan kami mulai dari poin B, sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi pertama di negara Indonesia. Untuk yang selanjutnya, periode keempat yang dimulai pada 5 Juli 1959 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diganti dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sebelum amandemen sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, 37 pasal, 16 bab, dan 49 ayat. Prosedur untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar berpedoman pada pasal 37 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh kurangnya 13 dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah. Yang ketiga yaitu untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara. Contoh, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersentuhan langsung dengan kehidupan warga negara Republik Indonesia sehari-hari. Kewajiban warga negara. Terkait hak dan kewajiban warga negara terdapat dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang terkait pemenuhan hak asasi manusia.
terkait pemenuhan hak asasi manusia terdapat dalam pasal 28 dan pasal 28A sampai pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Titik 4. Pasal 28C ayat 1 berbunyi setiap orang berhak mengambang diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi seni dan budaya.